Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Elin di program Tribun Topik. Seperti biasa Tribuners, di Tribun Topik kita bakal ngulik informasi segala sesuatu deh, pokoknya yang menarik tentunya ya. Spesial banget pada kesempatan kali ini, Elin sudah ditemenin dengan Pak Hairul Anwar. Halo Bapak. Halo, Kabarnya gimana Pak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Jadi Tribuners, Elin mau kenalin nih, Pak Hairul Anwar ini adalah Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Semarang, juga sekaligus Ketua Peradi DPC Kota Semarang. Nah ngomong-ngomong nih, baru kemarin pilihannya, saya mau ucapkan selamat dulu nih Pak, selamat atas terpilihnya jadi Ketua Peradi DPC Kota Semarang. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali, kita langsung kedatangan, Bapaknya baru kemarin pilihan langsung ke Tribun, mampir. Terima kasih atas Ya. waktunya Pak. Oke, makasih. Pak, kita mungkin pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang Peradi nih. Mungkin banyak Tribuners yang sebenarnya udah sering dengar Peradi, cuman sebenarnya apa itu masih kurang tahu. Sebenarnya apa sih Pak? Boleh di-share ke Tribuners dong Pak? Ya, terima kasih. Kalau yang namanya Peradi ini adalah sebuah organisasi profesi advokat. Dulu, sejarahnya Peradi itu adalah berkumpulnya beberapa organisasi advokat, kurang lebih sekitar 8 organisasi. Oke. Ya, itu ada AI, IPAI, SPI, IKADIN, APSI, dan sebagainya. Ada 8 organisasi profesi ini kemudian menyatukan diri untuk membentuk sebuah organisasi tunggal. Dulu wacananya begitu. Nah, sekitar tahun 2003 kalau tidak salah pada saat itu. Kemudian itu komunikasi langsung dengan pihak pemerintah, akhirnya difasilitasi pemerintah, muncullah kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu sejarah profesi advokatnya di situ. Oke. Baru berdiri yang namanya baru lahir namanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Pasca terbitnya undang-undang itu undang-undang itu memerintahkan kepada pendiri 8 organisasi profesi advokat itu untuk nantinya membentuk wadah tunggal dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Jadi 2003 dalam jangka waktu 2 tahun berarti 2005 harus terbit, harus muncul, harus ada wadah tunggal profesi advokat. Makanya pada saat tahapan di situ kemudian untuk menjalankan roda organisasi profesi itu dibentuklah adalah Komite Kerja Asosiasi Advokat, KKAI kalau tidak salah pada saat itu, ya, komite kerja. Ini bekerja kurun waktu 2 tahun. Akhirnya pada tahun 2005 terbentuklah yang namanya Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke, berarti pertama kali 2005 ya Pak ya? Ya, lahirnya. Tujuan dari Peradi sendiri dibentuk apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya kalau kita bicara Peradi, karena ini adalah profesinya adalah memang untuk wadah profesi advokat. Jelas mutlak itu untuk kepentingan satu internal kepada seluruh anggota, seluruh advokat. Pada saat itu, apapun organisasi asalnya, mereka berada dalam wadah tunggal namanya Peradi, ya, melindungi kepentingan advokat. Internalnya, eksternalnya, itu juga melindungi kepentingan masyarakat, supaya masyarakat yang dirugikan itu tahu harus kemana mengadunya, ya. Jelas gitu ya Pak? Jelas harus kemana mengadunya. Problem, harusnya ke Peradi nih. Ya, harusnya ke Peradi, dicek ke Peradi. Kan gitu kan. Pada saat itu kan masih banyak pengacara-pengacara dalam tanda kutip orang yang mengaku-ngaku saja, tapi sebetulnya dia bukan advokat. Bisa dicek pada saat itu tahun 2005 dan seterusnya itu ke Peradi. Benar nggak sih dia anggota? Oke, berarti bisa dicek ya Pak ya? Bisa dicek. Kalau misalkan masyarakat awam, misalnya saya juga nih, saya kan awam nih Pak. Ya. Ngeceknya tuh gimana sih Pak? Dulu kan memang tahun-tahun saat itu kan belum secara alih teknologi kan belum ada seperti sekarang, ya kan? Kalau dulu itu ngeceknya lewat organisasi, pay letter kita berkirim surat. Tapi kalau sekarang itu bisa langsung pakai website, ya. Termasuk nanti di DPC Peradi yang akan berikutnya akan kita pimpin itu nanti kita sudah online semua. Oke, berarti masyarakat bisa ngecek langsung lewat webnya gitu ya di Peradi gitu. Anggota bisa ngecek, masyarakat bisa ngecek. Benar nggak sih Hairul Anwar itu adalah anggota DPC Peradi? Langsung nanti klik keluar di websitenya Peradi. Bisa langsung cek Tribuners, jadi kita nggak bakal ketipu nih. Nggak bakal. Tapi sekarang masih ini nggak sih Pak, masih banyak nggak sih Pak kayak dalam kutip tanda-tanda bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara kayak gitu, advokat kayak gitu, masih nggak? Masih sangat banyak. Makanya sangat masyarakat, ya kita mengimbau kepada masyarakat hati-hati. Kalau memang kemudian ada orang yang mengaku-ngaku advokat diragukan pada saat itu. Jadi begini, seorang advokat itu paling tidak harus menguasai kedalaman ilmu di bidang hukum. Pada saat masyarakat itu dia melihat
atau bertemu atau menggunakan seorang yang seolah-olah jasa mengaku seorang advokat, cek kedalamannya. Oke. Kalau kemudian meragukan, cek organisasi. Database-nya pasti ada di organisasi, ya. Tanyakan aja organisasinya ikut apa. Misalkan organisasinya ikut Asosiasi Advokat Indonesia, cek lewat AI, betul nggak dia anggota? Nah, kalau tidak, takutnya masyarakat itu jadi pihak yang dirugikan. Ternyata dia bukan advokat tapi ngaku-ngaku advokat. Nah ini nih Ya. banyak kejadian ya Pak Itu ya? yang harus diantisipasi. Oke. Makanya salah satu fungsi organisasi melindungi internalnya kepada advokat itu sendiri, anggota sendiri, eksternalnya kepada masyarakat pencari keadilan. Oke, Ya. seperti itu. Saya bingungnya ini Pak, tadi Bapak sempat nyebutin kita harus mengecek kedalamannya seperti apa tentang pengetahuannya dia tentunya. Tapi kalau orang awam misalnya saya sangat kita nggak tahu sama sekali, bahkan buta hukum gitu. Tahu ya paling ya standar lah. Cara ngecek gimana Pak? Gini, ya kita ini kan sekarang ini teknologi kan sedemikian luar biasa. Kita bisa cek masalah-masalah hukum itu, kita pakai ya dicek di Google dan sebagainya. Itu sudah pasti keluar. Ya diajak diskusi aja masalah itu. Oke. Nyambung nggak? Connect nggak sih bahasanya? Orangnya keren pakai jas berdasi dan lain sebagainya, ternyata diajak ngomong nggak nyambung. Kalau ragu-ragu ya cek aja di organisasinya, tanya organisasinya apa. Oke. Kemudian di organisasinya pasti akan terregister. Ya, pasti akan terregister. Benar dia anggota bla 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 dan seterusnya. Oh berarti dia benar advokat. Silakan dilanjut. Nah ini untuk prudent aja ya, kehati-hatian aja ya kepada masyarakat ya. Nah mungkin nih Tribuners kalau misalkan agak ragu gitu kan, udah nemuin satu advokat tapi ragu, bisa dicek ya Pak ya? Langsung bisa dicek. Bisa dicek tadi lewat websitenya juga bisa ya Kalau sekarang? DPC Pradi nantinya, ini kan kita Oke, baru hari Sabtu kemarin ini ya kan, Baru Minggu banget. Senin baru 2 hari. Baru 2 hari tapi SK belum turun juga. Oh belum ya? Tapi luar biasa Ya. sih Bapak sudah meluangkan waktu ke sini, terima kasih Pak. Siap, ya, Oke. makasih. Kemudian Pak, saya penasaran dari Pradi sendiri kegiatannya apa aja Pak? Banyak ya, kita kegiatan Pradi itu kan sudah kita program. Oke. Pertama pasti kita tidak akan keluar dari frame Undang-Undang 18 tahun 2003. Pertama itu terkait kita, rohnya undang-undang itu sendiri adalah harus melakukan pengadaan PKPA, ya, pendidikan untuk profesi advokat. Itu wajib, ya. Setelah itu di internal di kita sendiri, ya, pembelaan kepada anggota. Eksternalnya yang tadi sudah saya sampaikan, itu perintah undang-undang loh ya. Setiap orang yang berprofesi advokat wajib untuk melakukan pembelaan secara pro bono kepada masyarakat pencari keadilan. Itu perintah undang-undang. Nah, DPC Pradi salah satu programnya juga seperti itu. Kita melakukan pembelaan kepada masyarakat umum secara cuma-cuma. Tentu masyarakat yang tidak mampu. Syaratnya apa? Sudah sesuai dengan ketentuan kaitan mengenai bantuan hukum. Ini sudah diatur semua. Oke baik Pak, kemudian nih Pak, bedanya Pradi sama organisasi advokat lain itu apa Pak? Apakah sebenarnya sama aja cuma beda nama atau seperti apa? Mungkin Kalau kita bicara Tribuners penasaran ini. ya, kalau kita bicara secara keseluruhan ya sebetulnya sama Pradi dengan organisasi advokat yang lain ya, sama. Cuman Pradi itu yang kebetulan kita Pradi dengan ketua umumnya Bang Otto Hasibuan itu, dia ini mempunyai ya, Pradi ini mempunyai jaringan seluruh negeri. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Satu Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Anggotanya juga luar biasa, banyak sekali. Nah, terkontrol secara organisasi, kemudian mekanisme kaitan pelanggaran-pelanggaran, tindakan-tindakan pelanggaran kepada anggota juga sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh salah satu anggota DPC Pradi, silakan segera melapor. Kita akan ambil tindakan langkah-langkah secara organisasi. Ya, sidang etik dan lain sebagainya. Demikian halnya sekarang kalau terkait masyarakat ada yang kurang mampu dan sebagainya, silahkan datang ke kantor DPC Pradi. Kita akan siap membantu. Dengan catatan memang harus masyarakat yang kurang mampu. Itu akan difasilitasi? Pasti akan difasilitasi. Kita akan, kalau kita berbicara DPC Pradi Semarang, pasti kita akan bicara dengan stakeholder pemerintah Kota Semarang. Kan gitu. Pemerintah Kota Semarang kayaknya juga menyediakan anggaran buat masyarakat kurang mampu. Ini kita bisa matching kan, bisa kita kerjasamakan. Berarti ada program dari kerjasama sama Pemkot sendiri kita ya? harapkan program saya ke depan salah satunya itu pembelaan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tentu kita akan koordinasi dengan stakeholder Kota Semarang. Ya, karena memang mungkin kalau misalkan masyarakat kurang mampu, kadang bingung ya, misalkan ada kasus ini, aduh advokat nanti bayarnya ini. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu nuansa Pak untuk masyarakat yang kurang mampu. Ini fakta, saya cerita sedikit saja ya. Baik. Bisa ya? Boleh. Jadi boleh suatu ketika ini saya kedatangan orang, dia ini menempati luas tanah yang dia tempatin itu hanya 3 kali 6 meter.
Terbayang nggak sih? Kecil. Itu buat kecil. ruang tamu, buat tempat ruang tidur, buat dapur, lengkap di situ. Oke. 3 kali 6 meter. Pada saat itu dia mau diusir orang karena dia nempel di sebelah rumah mewah. Datang dia naik becak, datang ke kantor. Kita kan kaget, ini siapa? Dia cerita sedikit, kita udah langsung tangkap. Oke, Bapak Mungun, ayo datang ke kantor. Berkasnya apa yang dipunyai? Mboten kagungan berkas. Terus gimana, Oke. Pak? Kalau tidak punya berkas, terus kersane apa? Kula badhe tumbas niku tanah niku. Oke. Nah, pada saat itu dia datang ke kita karena mendapatkan surat somasi dari pemilik tanah. Hmm. Begitu kita somasi kita pelajarin, oke Pak, kita komunikasikan. Saya bantu untuk menyelesaikan. Saya kirim balas somasinya, kemudian kita juga mau mengajukan gugatan dan sebagainya karena ini orang ini kan generasi penerus dan sertifikatnya dia apakah berada di luasan tanah ini atau tidak, ini belum bisa dibuktikan. Akhirnya kita mau ajukan gugatan, tapi saya minta ketemu dulu sama ownernya. Oke. Lah ini Tuhan, campur tangan Tuhan muncul. Ownernya ternyata ini orang baik sekali. Nah ternyata surat itu yang dikirimkan somasinya itu anaknya owner ini yang berkirim. Begitu sama ownernya ketemu, langsung besok suruh ngurus mau diterbitin sertifikat ukuran seluas itu. Tapi itu berjalan kurang lebih sekitar hampir setengah tahun prosesnya. Oke. Nah dari situ orang itu, tukang beca ini, dia ini sujud syukur sambil nangis ke kita, mendoakan kita supaya nanti bisa membantu hal-hal yang seperti itu. Nah itu salah satu motivasi saya kenapa saya juga maju jadi ketua DPC. Oke. Ya pasti nanti akan ada pertanyaan itu kan, karena kan Aku saya jadi tanya ketua kan harus ada sekalian aja. dasarnya. Mumpung Oke. udah nyenggol nih sekalian aja, Pak. Kenapa Nah. tertarik jadi ketua DPC Pradi Semarang, Pak? Ya jadi kalau kita ini posisi ketua, tentu kan kita posisi di level paling atas di organisasi. Betul sekali. Kan gitu. Iya. Tentu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan organisasi. Di antaranya mana sih untuk kepentingan masyarakat, mana sih untuk kepentingan anggota. Saya bisa membuat kebijakan itu. Nah ini pasti supporting organisasi. Nah kalau saya sebagai anggota tentu saya nggak bisa untuk berbuat lebih lanjut. Makanya saya kenapa terpacu untuk maju menjadi ketua DPC Pradi di samping dorongan dari advokat-advokat senior Semarang. Jadi di level saya di atas itu cukup banyak advokat yang senior dan alhamdulillah kemarin semuanya datang. Karena mereka mensupport supaya saya jadi dengan harapan bisa membuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Tentunya ini kan tidak asal karena mereka tahu sejarah saya 20 tahun saya jadi pengacara Semarang. Baik, Ya. semoga kebijakan-kebijakannya kita rasakan semua, masyarakat Amin. juga bisa ikut Amin. merasakan, tentunya diberi kelancaran juga ya. Ya, amin. Oke, Pak, tapi Bapak gabung Pradi dari tahun berapa nih, Pak? Tadi saya sudah sedikit cerita sejarah ya. Pradi itu ada lahir itu berdasarkan karena Undang-Undang 18 tahun 2003. Oke. Kemudian KKAI sebagai yang mengelola pada saat itu disepakatin membentuk namanya Pradi 2 tahun kemudian karena perintah undang-undang. Makanya Pradi itu lahirnya tahun 2005. Sementara saya jadi advokat pada saat itu tahun 2000. Sudah menjadi anggota DPC Asosiasi Advokat Indonesia. Oke, berarti dari awal banget ya, Pak? Dari awal. Dari awal sekali gitu. Tapi Bisa bagi saya dibilang. masih belum lama, baru kemarin kayaknya. Kerasanya baru kemarin. Baru kemarin. Padahal udah belasan tahun, bahkan Udah ini hampir puluhan 20 tahun, ya. Iya. Tapi Pak, saya penasaran juga nih, Bapak kenapa pengen jadi advokat sih, Pak? Adakah memang keluarga yang sebelumnya memang jadi advokat atau seperti apa, Pak? Oke, keluarga kita semuanya nggak ada yang di bidang hukum. Wow, kenapa Bapak tertarik? Pegawai, kemudian pekerja swasta. Ya, semuanya nggak ada. Baru saya satu-satunya. Setelah itu keponakan, adik dan sebagainya mereka berkuliah fakultas hukum. Nah, kenapa saya tertarik di situ? Ini ada ceritanya juga. Kita ini kan juga mulai usaha tahun 89. Kita ada usaha makanan ringan lah, ya. Saat itu yang menjalankan saya yang menjalankan sama bapak dan ibu, sama kakak ya. Pada saat itu kita kirim makanan, kita kirim dagangan ini ke toko-toko ya. Banyak yang ngemplang nggak bayar. Banyak mereka ini yang posisinya tiba-tiba tokonya tutup hilang. Berapa pada saat itu tahun 89 itu kan berapa ratus ribu yang hilang, itu cukup besar buat kita. Kalau kita dibohongin gini terus gimana kita bisa jadi besar? Nah pada saat itu saya baru berpikir bagaimana kalau saya kuliah di Fakultas Hukum. Itu pun juga belum berpikir mau jadi pengacara. Belum berpikir Belum sama berpikir, sekali. hanya fokus saja udah kuliah. Oke. Ya, setelah lulus pun belum menuju pikirannya ke arah situ. Kita mau kepengen jadi hakim pada saat itu.
Makanya sempat ikut tes Cakim itu di Stadion Jatidiri pada saat itu. Nah, begitu tes Cakim itu, rombongan orang Semarang banyak yang tidak lolos, termasuk saya yang tidak lolos. Setelah itu baru saya berpikir, oh profesi yang lain apa? Ketemulah saya ikut yang namanya salah satu senior Semarang. Saya magang di situ, dibentuklah karakter saya untuk menjadi seorang advokat. Itu baru start saya. Mulai dari situ ya. Mulainya dari situ. Dan sekarang jadi ketua DPC Pradi Semarang dong. Alhamdulillah, Luar biasa support dari sekali. semuanya. Baik. Ya. Tapi Pak, ngomong masalah masih Pradi nih Pak, manfaat apa sih Pak yang dirasakan Bapak setelah ikut gabung Pradi sendiri? Yang jelas satu, kawan kita itu jadi banyak sekali, ya. Anggota DPC Pradi Semarang itu yang terregister di database DPC, yang kita dapat info dari ketua DPC lama, kurang lebih sekitar 1.740-an seluruh Banyak anggotanya. Ya, Hanya Semarang? Semarang. Tapi ingat ya, banyak Semarang sekali. ini Semarang Raya. Bahkan melebar lagi, ada dari daerah-daerah lain, ada yang Jepara, Kudus, Pati, Purwokerto, Purworejo, juga. Purwodadi. Oke. Ada dia anggota DPC Semarang. Ya, nggak tahu beliau-beliau itu masih sayang di kota Semarang. DPC-nya dia tetap menginduk DPC Semarang. Nah, dari sejumlah itu yang terverifikasi 951. Artinya yang punya hak pilih di dalam proses demokrasi kemarin tuh 951. Oke, Nah, 951. Ya, akhirnya ya kawan-kawan kita akhirnya menjadi luar biasa banyak kan. Kalau sesama profesi advokat clear kalau kita berteman dengan orang banyak, ya. Betul. Makanya kalau tadi pertanyaannya itu kenapa sih harus jadi apa tadi, Ikut Pradi. ikut Pradi dan sebagainya. Disitulah kawan kita banyak. Di kawan yang banyak akan banyak ilmunya. Di banyak ilmunya akhirnya kita menjadi lebih bijak dalam membuat kebijakan, ya. Bisa Ingat, saling sharing gitu ya Pak? saling sharing, ya. Itu jadi luar biasa. Oke, baik. Tadi sempat bahas anggotanya ada 900-an yang terverifikasi ya Pak ya? Ya. Kemarin kan pilihan nih Pak. Wah, itu Nah, menarik itu. Menarik tuh Bapak. Pak Khairul ini selisihnya hampir 100-an ya Pak? Kurang lebih. 100-an sama yang di bawahnya. Itu luar biasa sekali. Boleh diceritakan dong Pak pemilihan kemarin seperti apa? Kayaknya menarik banget nih. Jadi gini, di DPC Pradi Semarang itu ya sangat demokratis. Ini kita berkacanya itu bukan kemarin loh ya. 5 tahun yang lalu itu kita jam 2 siang selesainya jam 4 pagi. Wow. Pemilihan ketua DPC 5 tahun yang lalu. Ya. Sayang sama pemilu ya Pak? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kemarin itu kita dari jam 8 mulai start registrasi sampai jam 12 malam pemilihan, sehingga sampai ada penentuan ketua DPC definitif. Nah, karena proses demokrasi yang luar biasa seperti ini, antusiasme dari pengacara yang tadi saya katakan anggota DPC Pradi Semarang yang tersebar hampir di seluruh Jawa Tengah, alhamdulillah mereka datang. Mereka support. Semua calon baik. Ya, calon pertama, kedua, dan ketiga saya itu semuanya baik. Mas Aris, Mas Narto, kemudian saya. Itu adalah putra terbaik yang ada di organisasi. Ya, tapi kan tidak mungkin tiga-tiganya jadi calon, jadi kemudian jadi ketua kan. Makanya harus salah satu. Nah, di antara tiga ini, secara usia saya yang paling tua. Secara usia. Secara jiwa kita berimbang. Sama aja. Ya. Iya. Karena tagline kita itu muda, berani, dan berintegritas. Luar biasa. Muda secara visinya harus visioner terus. Berani, tidak akan pernah takut sama siapapun. 4 pilar penegak hukum kita ada salah satu di antaranya. Ya kan? Berintegritas. Untuk menciptakan trust di organisasi profesi harus dipimpin oleh orang yang punya kemampuan dan orang yang betul-betul bisa membuktikan bahwa dia ini bisa dipercaya oleh seluruh anggota. Makanya diujinya di dalam musyawarah cabang. Oke. Nah, ya akhirnya dengan doa dan kekuatan silaturahmi kepada seluruh anggota kita diberi amanah untuk itu. Luar biasa. Ya. Pimpinannya luar biasa sekali nih DPC Pradi yang Kota Semarang. Jam 8 sampai jam 12 malam, Mbak. Oh, Ini ini waktu nyaingin yang luar pemilu biasa. ya Pak ya. Pemiluan juga Ya. lumayan juga waktunya. Bukan begitu. Kalau kita berbicara 3 advokat itu kalau ketemu pasti akan ada 5 pendapat. Ya kan? Oke, benar. Kalau kita bicara itu 554 yang datang advokat kemarin, bayangin seperti apa jadinya. Oke, luar biasa sekali. Saya tidak bisa membayangkan Tribuners. Baik, setelah kemarin nih Pak, terpilih kemudian nantinya akan dilantik. Program apa sih yang pengen Bapak nanti laksanakan ke depannya untuk Pradi DPC Kota Semarang sendiri khususnya? Ya, yang jelas gini, ada program prioritas ya. Prioritas yang pertama itu
Di sisi kantor DPC Pradi Semarang itu selama ini kan kantornya selalu pindah-pindah, ya, selalu berpindah-pindah. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak maksimal pelayanan kepada anggota. Makanya dari kami salah satu programnya adalah kita siapkan kantor supaya itu tidak selalu pindah setiap sekian tahun. Kemudian kantor ini pun juga tidak boleh terafiliasi oleh profesi advokat yang sama, termasuk kantor saya. Tidak boleh saya berkantor di situ. Itu adalah kantor organisasi. Khusus gitu ya untuk Pradi. Khusus. Sekjen kita, Mas Dwi Nuryanto, tidak boleh berkantor di situ. Karena ini khusus kantor untuk organisasi. Kita sudah siapkan kantor dan bahkan sudah proses finishing, ini mau selesai di Yosudarso Square dekat dengan bandara. Jadi teman-teman anggota organisasi DPC Pradi Semarang yang dia tinggal Jepara, mau ada tamu mendadak waktunya mepet, silakan gunakan kantor. Silakan ketemuan di kantor. Nggak perlu beli ke rumah makan atau ke warung atau ke apapun, nggak perlu. Silakan kantor DPC. Itu kenapa kita ambil di Tamrin, di Yosudarso Square itu, filosofinya seperti itu. Yang kedua, tempat parkirnya sangat luas. Ya, 3 lantai. Mudah-mudahan nyaman buat seluruh anggota DPC Pradi. Ini prioritas yang pertama. Prioritas pertama. Ya, yang kedua ini, yang kedua, setelah rumahnya ada, tentu kan kita cek penghuninya nih. Betul sekali. Ya kan? Makanya kita sempurnakan database anggota DPC Pradi Semarang. 951 yang sudah terregister. Sisanya kemana nih 700? Tanggung jawab DPC Pradi berikutnya, masa saya ini, untuk mengajak beliau semua 700 ini kembali ke rumah. Ayo, daftar lagi, registerkan lagi. Supaya nanti semakin ramai, semakin baik organisasi ini kalau semakin banyak yang memikirkan, ya. Nah, ini prioritas yang keduanya adalah kaitan database anggota. Yang ketiga ini karena sudah posisinya oke, rumahnya ada, kemudian itu dari sisi anggotanya, penghuninya sudah cukup jelas. Berarti yang berikutnya adalah mengenai tata cara laporan keuangan. Manajemennya di dalam itu harus ditata supaya itu lebih terstruktur, bisa diakses oleh seluruh anggota. Era keterbukaan kan sudah seperti ini nih. Betul sekali. Bisa diakses seluruh anggota, silakan cek. Transparansi ya, transparansinya kita kedepankan. Nah, setelah ini selesai, baru karena ini sudah era 5.0, era teknologi. Transfer teknologi segera kita lakukan di DPC ini. Makanya ruang-ruang seperti ini, podcast ini pasti akan kita sediakan di DPC. Jadi nanti itu digunakan untuk para ahli-ahli, tokoh-tokoh senior kalau dia memberikan edukasi. Karena ada keterkaitan program berikutnya adalah upgrading skill kepada anggota. Nah, ini nanti ruang-ruang kayak gini nih kita maksimalkan. Ruang podcast kita gunakan. Dan narasumbernya kita harapkan para advokat-advokat senior lokal maupun nasional. Sudah ada yang mendaftar sampai sekarang. Ada 5 yang mendaftar ke kita untuk turun untuk menjadi narasumber free. Yang dari Jakarta bahkan bilang, Pak Khairul, saya nggak perlu disiapin hotel, saya nggak perlu siapin tiket. Yang penting saya edukasi kepada seluruh anggota, saya sudah puas. Nah, sisi positif itu yang kita ambil. Respect para senior kepada organisasi. Sehingga anggota semua dapat manfaatnya. Oke. Luar biasa sekali. Kita doakan bersama semoga bisa tercapai ya. Juga bisa dilaksanakan semua program-programnya gitu. Harus bisa. Nah, jadi gini, harus bisa nih. Jadi begini, enggak jujur gitu. Memang kita membuat program kerja itu kan bukan kita yang membuat pertama. Kita panggil rekan-rekan perwakilan advokat senior untuk beri masukan kepada kita. Apa sih sebetulnya dibutuhkan organisasi untuk supaya jalan, supaya anggota dapat terlayani dengan baik? Karena maaf, waktu saya mengadakan audiensi dengan Pak Rektor Undip, Profesor Dr. Yosjuan Utama, beliau hanya menyarankan satu sama saya. Mas Khairul kalau mau serius menjadi ketua DPC Pradi, pesan saya satu, tolong inna a'malu niatnya itu pertama harus diluruskan. Niatnya lurus dulu. Lurus dulu niatnya apa. Setelah lurus yang kedua, bahagiakan anggota. Ini yang saya catat. Yang buat pegangan benar-benar ya Pak. Makanya harus betul-betul bermanfaat buat anggota. Itu yang kita lakukan. Ya, itu baru sebagian program yang saya sampaikan gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Kemudian Pak, terkait dengan advokat muda, peran DPC sendiri seperti apa sih Pak? Karena kan sekarang banyak sekali nih advokat muda Pak. Setiap tahun itu lahir 2-3 angkatan di dalam setiap masing-masing organisasi profesi. Ya, masing-masing angkatan ini saya tidak tahu organisasi yang di luar dari AI maupun Pradi ya. Yang lainnya apakah ada standarisasi kaitan
perekrutan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir semuanya pasti ada basic standarnya untuk bisa merekrut seorang advokat, karena itu menyangkut nama baik organisasi nantinya. Oke. Jadi kalau ada organisasi yang asal-asalan dia menerbitkan kartu advokat, bahkan konon ceritanya ada yang namanya sopir becak pun bisa mendapatkan kartu advokat, ada yang sempat kita dengar seperti itu, ya itu nanti yang dirugikan organisasi itu sendiri. Karena apa? Menunjukkan kualitas proses perekrutannya. Tapi saya yakin sekarang ini semua organisasi advokat sudah melakukan standarisasi kaitan itu. DPC Pradi Semarang, DPN Pradi itu kalau tidak salah standar untuk kelulusannya dulu sempat di 8, angkat di poin 8, sekarang turun ke poin 7. Tapi itu pun sangat sulit untuk lulus. Sulit Jadi ya, jangan Pak? berharap kalau tidak lulus di DPC Pradi kemudian mengulang berikutnya lulus. Belum tentu. Oh, belum tentu, Pak. Belum tentu. Berarti bisa dibilang sekali gak lolos, 2 mungkin gak lolos lagi, bisa ada ketiga, keempat, 5 dan seterusnya. Bisa jadi. Wow. Kalau tidak serius, makanya kalau kemudian orang sudah menggunakan kartu advokat Pradi, itu kan berarti menurut kami itu memang ada standarisasi kaitan nilai. Ya, Jadi itu bisa yang dilakukan. dipastikan berkualitas semua nih orang-orang Pradi. Nah, itu masyarakat yang menilai. Oke, Nah, baik. tadi pertanyaan belum saya jawab nih terkait Oh iya, advokat boleh. muda ya. Oke. Jadi karena setiap tahun angkatannya juga banyak, ya prioritas kita itu kan memang secara keseluruhan anggota. Tapi khusus advokat muda, ada program DPN nasional di Pradi itu adalah ada program untuk young lawyer, Oke. membuat wadah buat advokat muda. Ya, itu kita kasih ruang untuk advokat muda, silahkan datang ke kantor DPC. Silahkan untuk memanfaatkan kantor DPC untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para senior. Khusus advokat muda ini, ya, khusus advokat muda. Kita harapkan itu mereka itu cepat untuk beradaptasi sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu kewajiban kami dari DPC. Saya yakin anak-anak muda sekarang ini intelektualnya sudah luar biasa. Tapi mengenai hukum acara antara teori dan praktek berbeda. Makanya kita berharap ayo diskusi. Rumah Pradi ini sangat dibutuhkan untuk itu. Demikian saya harap pengacara muda memanfaatkan momen itu. Oke, untuk diskusi, sharing-sharing seperti itu ya, Pak ya. Betul, karena kemarin itu sempat ada yang tanya sama saya, Pak Khairul, saya tuh ada kasus menarik. Ini menyangkut orang nggak mampu. Saya nggak tahu Pak Khairul gimana cara mengundang teman media. Oke. Ini kan kalau bukan orang berpengalaman kan nggak bisa gitu kan. Betul. Apalagi nggak ada koneksi, lah mau ngomong sama siapa, Mas Koko ini siapa? Kan nggak ketemu juga. Betul. Padahal ini penting, butuh diupload ke masyarakat supaya dapat ya mungkin bantuan dari banyak pihak gitu kan. Nah ini manfaatnya yang namanya rumah Pradi nantinya. Oke. Silakan mau kemanapun, untuk urusan apapun, DPC wajib untuk memberikan ruang advokat muda. Luar biasa. Itu yang kita lakukan. Baik, kemudian Pak, kalau melihat itu tadi sempat bilang untuk pelayanan masyarakat seperti itu, peran Pradi sendiri untuk masyarakat seperti apa sih, Pak? Yes. Jadi penting ini juga kami sampaikan. DPC Pradi Semarang itu kan sudah ada namanya PPA Pradi. PPA Pradi itu bahkan kita kerjasama dengan Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Negeri Semarang itu setiap kali mengadakan kaitan program bantuan hukum ini selalu melalui proses lelang. Jadi nggak penunjukan. Oke. Jadi PPA Pradi kita yang sekarang itu stay di Pengadilan Negeri Semarang itu melalui proses lelang dan kita yang menang. Mereka kemudian ada anggota kita yang standby di sana. Masyarakat kurang mampu kalau konsultasi ke pengadilan pasti diarahkan ke PPA Pradi, monggo. Apakah dipungut biaya di situ? Tidak. Ya, silakan ke PPA Pradi. Ada orang kita standby di situ sesuai dengan jam kerja Pengadilan Negeri Semarang. Oke. Nah, itu salah satu peran Pradi, DPC Pradi ya. Kalau misalnya bukan cuma di Pengadilan Negeri Semarang, beberapa pengadilan negeri di wilayah kabupaten kota juga dari DPC Pradi Semarang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Itu perintah undang-undang masalahnya, Mbak, kita nggak berani ya. Karena Cukup sudah- tegas itu perintah Oke. undang-undangnya. Mau nggak mau organisasi harus berbuat lebih. Ada di berapa kota, Pak? Mohon maaf. Ada beberapa kota kita kalau nggak salah 4 atau 5 kabupaten kota. Semarang, kemudian Ada Semarang kalau nggak salah, Ungaran juga. Terus kemudian terakhir kemarin Demak lelang, kita belum tahu nih siapa yang menang. Ya, ada beberapa titik, nanti kita cek database-nya karena kan Oke. baru 2 hari nih saya ya. Oh iya, baru Tapi 2 sudah hari ngikutin terus. karena dulu saya adalah pelindung dari PPA Pradi Semarang. Oke. Ya, Baik. pembina PPA Pembinanya. Pradi Semarang. Baik, Pak, ini ada isu agak anget juga, lumayan anget nih Pak, terkait dengan single bar nih Pak. Tanggapan Bapak terkait itu sendiri seperti apa nih Pak? Ini Ya, masalahnya ya, agak ya. anget ini Pak. Ini Bisa dijelaskan? menarik ya kalau kita bicara single bar pasti bergandengan dengan multi bar. Kan Oke. gitu ya. Single bar, multi bar. Ada organisasi yang berkehendak, oh sudah waktunya ini organisasi sudah demikian banyak.
harus multibar dong gitu kan. Oke. Tapi ada organisasi yang masih posisi independen. Salah satunya adalah DPC Pradi yang menginduk pada DPN Pradi dengan ketua umum kami Profesor Dr. Oto Hasibuan. Ya, beliau ini tetap bersiteguh bahwa Undang-Undang 18 2003 rohnya adalah single bar. Ya, Undang-Undang 18 2003 tentang advokat rohnya adalah single bar, dibentuk oleh multibar. Oke. Nah, dibentuk oleh multibar, membentuk kemudian jadilah undang-undang ini, akhirnya terbentuklah nama tunggal namanya Pradi. Itu yang kemudian disebut single bar. Ya kan gitu. Sekarang ini kan banyak organisasi lain berharap untuk multibar. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau kita bicara ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat, membuat masyarakat pencari keadilan tidak bingung. Semua sekarang ini kan terlalu banyak organisasi profesi. Pendapat saya tetap ke depan sudah harus mulai dijalankan single bar. Karena sekarang ini program DPN adalah single bar, makanya sosialisasi yang kami lakukan kemarin waktu mau pencalonan, deklarasi kami itu dihadiri kurang lebih 12 organisasi advokat Semarang. 12 organisasi advokat di Kota Semarang. Iya, betul. Betul. Bahkan yang lebih luar biasa di Semarang itu ada yang namanya organisasi advokat perempuan satu-satunya di Indonesia kalau nggak salah. Adanya namanya IKAP. Anggotanya seluruh perempuan Sri Kandi kita yang luar biasa. Hadir juga di deklarasi kami. Oh, keren sekali. Ya, hadir di deklarasi kami. Sudah kita awali ini untuk pola single bar dengan kita bangun komunikasi dengan teman-teman. Kita nggak bisa langsung mengajak mereka, yuk mas bro single bar, nggak bisa. Kita ajak edukasi ke mereka. Manfaatnya itu untuk siapa sih? Manfaatnya ya untuk masyarakat pencari keadilan. Yang kedua juga untuk pembelaan kepada internal anggota kita. Yang ketiga supaya kita itu sejajar dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Kan 4 pilar penegak hukum. Salah satunya kan profesi kita. Kalau kita saling menyudutkan dan sebagainya, tidak dipantau dalam satu wadah organisasi, ya akan terus seperti itu. Rancu jadinya. Ya akan terus seperti itu. Ya, ini yang dibutuhkan supaya kita kuat. Katanya kita harus menyatu. Oke. Demikian. Pak, pertanyaan terakhir nih kayaknya nih Pak. Pak Chairul Anwar sebagai baru aja Ketua Pradi DPC Kota Semarang baru terpilih kemarin Pak. Bagaimana cita-cita juga harapan Bapak ke depannya untuk Pradi Pak? Bisa disampaikan Pak? Ini Pradi untuk kota apa secara nasional? Secara nasional juga khususnya buat Semarang dong Pak. Oke, kalau secara nasional tentu kami menginduk kepada Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi di bawah Profesor Dr. Oto Hasibuan. Itu sudah cukup jelas dan tegas. Tujuan program DPN seperti apa? Tugas kita DPC adalah mengeksekusi kaitan program DPN. Ya, itu nasional. Kalau untuk yang DPC Pradi Semarang, yang jelas kita mau membuat ramah, Kota Semarang ini harus ramah dengan profesi advokat kayak kita. Tidak boleh ada aparat penegak hukum atau mungkin pemangku wilayah yang memperlakukan berbeda buat profesi kayak kita. Yang ketiga adalah memberi ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat termasuk stakeholder untuk berkinerja, untuk bersama-sama bersinergi dengan profesi advokat kayak kami, sama-sama untuk membangun kepentingan masyarakat, pencari keadilan. Itu harus kita menjadi satu kesatuan. Kami akan lakukan itu 30 hari ke depan. Saya dengan pemangku wilayah, dengan Pak Wali, kita pasti akan lakukan silaturahmi dengan APH lain, Pak Kapolrestabes, Kejaksaan Negeri Semarang maupun pengadilan. Kita pasti akan bersinergi supaya masyarakat pencari keadilan dapat terlayani dengan baik. Anggota pun dapat menjalankan tugasnya juga dengan baik. Itu yang akan kita lakukan. Semoga segera cepat terlaksana. Amin. Mudah-mudahan. Karena itu manfaatnya tidak hanya untuk Pradi sendiri, sebenarnya masyarakat juga ikut merasakan gitu ya Pak ya, untuk masyarakat mencari keadilan yang prioritasnya masyarakat mencari keadilan itu Pak. Karena mungkin sebagian kecil mungkin ya untuk mencari keadilan aja sulit. Betul. Dan ini adalah salah satu solusi. Dan tidak tahu kemana harus mencarinya. Nah ini nih. Karena keadilan itu tidak bisa dicari. Keadilan itu ada di hati masing-masing orang yang berprofesi advokat. Ini benar-benar ya. Pasti ada di masing-masing mereka. Oke. Ya. Terima kasih Bapak, senang sekali bisa ngobrol banyak sekali nih mengenai Pradi. Mungkin tadinya saya dan Tribuners juga kurang tahu Pradi itu sebenarnya apa. Sering dengarnya kan cuma di televisi Pak. Ya. Pradi kayak gitu. Sekarang akhirnya kita jadi tahu gitu ya. Tribuners, sekali lagi terima kasih. Selamat Bapak juga kemarin terpilih menjadi Ketua Pradi DPC Semarang ya.
Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti kita langsung bersinergi terus dengan Tribuner Amin. ya untuk penyampaian kepada masyarakat, edukasi dan lain sebagainya. Oke. Nanti kita siapkan ahli-ahli juga kalau memang difasilitasi. Ditunggu Bapak. Sebelum kami bentuk podcast sendiri. Aduh. Oke, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Hairil Anwar. Beliau adalah Ketua Peradi DPC Kota Semarang yang baru aja kemarin kepilih gitu kan. Selanjutnya kita bakal ngobrolin apa lagi ya di Tribun Topik. Saksikan terus Tribun Topik hanya di Tribun Jateng. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.